gila si Erwin tuh tega banget, si Yana disuruh ngurusin urusan rumah. Harusnya kan dia bisa pakai babysitter. Lo tahu apa sih tentang keluarga gue? Kami ingin membentuk sebuah keluarga di mana ketika kami sudah tua, kami bisa hangout bareng Dengan anak-anak. dengan anak-anak. Oh, itu goals. Itu goalsnya. Oh, keren. Kalau kita lagi hangout, ya Ketemu kita lagi dengan siapa? chill, lagi senang-senang. Sometimes we drink all together. If you want to follow this rule, you stay in this house. If you don't follow my rule, you Get out. better get out. Punya cara menghandle setelah kejadian. Oke. Dan punya imajinasi soal keluarga juga beda-beda kan? Iya, betul. Betul, Mas. Jadi itu kan ya komunikasi penting banget Iya. untuk orang bisa dapat kayak Gue udah tahu nih kan udah mulai kan. nggak tahu nih belum nih udah mulai belum. Oh, Gue udah tahu nih udah mulai. Gue udah tahu, Mas. Tapi gue nggak tahu tadi Gue udah tahu. Tapi kita ngelanjutin obrolan terakhir Mas. Iya. Erwin kan di ending kita ngomong soal bagaimana ya menjadi orang tua lah ya. Dan kemudian saya baru ngeh, wah Mas Erwin anaknya 4 tanpa neni. Iya. Kayak Mas Inu kan? Iya, dan membagi tugas di rumah. Nah, apa yang kemudian awal itu diputuskan untuk melakukan itu Mas Erwin? Pertama padahal kan privilege-nya ada untuk memilih. Pertama saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dari hati paling dalam ke istri saya Yana. Oh, iya. Karena Yana yang pertama kali menyampaikan itu ketika kami masih pacaran, baru pacaran. Karena pacaran 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun Mas. Terus 96, 9 jadi lupa. Gue menikah 98, jadi 96 betul. Ya, 96. Kami pacaran dan tapi arahnya udah serius. Terus Yana ngomong, tapi aku nggak mau pakai babysitter. Oke. Terus gue gini, oh oke. Karena kan istriku setengah Ceko, setengah Jawa. Tapi jiwanya tuh lebih Central Europe. Karena lahir di sana, dididik di sana, baru umur 7 tahun pindah bersama orang tuanya gitu. Kembali ke Indonesia. Kalau pada saat misalnya dia bilang kayak kebanyakan keluarga, ya dan istri saya mau mengejar karir, ceritanya pasti akan beda Mas. Ya, ya. Kan istri saya tidak berkarir di perusahaan gitu ya. Dan pada saat istri saya ngomong gitu, saya iya aja. Oke, tapi dia ngasih syarat. Apa yang saya bisa lakukan, kamu harus janji mau melakukan itu. Seperti, ini dijabarin sama bini gue. Di awal sebelum. Di awal, lagi pacaran nih, kita udah tahu kita akan menikah gitu ya. Pertama, ganti popok. Mandiin anak, kasih makan. Nah waktu itu kan saya masih di entertainment, jadi waktu lebih fleksibel. Jadi ya gue bilang iya, oke. Yuk, kebetulan gue juga suka anak kecil Mas. Dari dulu tuh suka sama anak kecil. Ya udah, tapi kalau istriku ingin mengejar karir di dunia korporasi, pasti kami akan pakai neni. So I thanks to her gitu. Ya jungkir balik lah ya. Ya udah, gue berbagi peran. Semuanya. Nah, berbagi peran di awal itu kayak tadi disepakati kan hal-hal yang dilakukan oleh istri harus dilakukan juga oleh Mas Erwin. Artinya ada kesetaraan di situ ya perannya. Ini bukan tugas domestik perempuan, bukan. Oke, itu di depan. Iya, di awal. Bahkan ketika waktu itu kan saya masih siaran pagi itu waktu itu masih di radio jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau siaran pagi jam 6 itu saya harus berangkat kurang lebih setengah 6. Waktu itu belum macet ya Mas. Jadi gue bilang sama bini gue, kamu nggak usah nyiapin saya makan pagi. Saya bisa ngurus sendiri. Saya cuma makan pagi doang, is simple breakfast gitu, nggak ribet. Ya kamu tidur aja, kan kamu udah capek ngurusin anak. Nah repot ya ngurusin bayi baru lahir gitu. Kebayang sih memang. Jadi ya merelakan diri untuk tidak diurus istri ya. Iya, padahal saya bahasa kasih saya adalah pelayanan ya, kayak semua kita mungkin kita senang dilayanin, tapi saya sadar diri juga gitu. Ngapain dia sampai pagi ngurusin anak, nah ganti popok, gue tidur, besok pagi gue siaran. Ya udah, berjalan seperti itu. Oke, di awal kan kemudian anak lahir 1, 2, 3 dan 4 nih. 4 dan selama
menikah dengan anak 4 itu sama sekali nggak pakai neni? Enggak. Ya, kami punya helper di rumah, punya mbak yang bantuin. Tapi semuanya berdua. Ngajarin, mendidik mereka dengan sukacita, Mas. Karena dua-duanya ternyata mencintai pekerjaan itu, ngemong anak. Seneng banget. Iya. Dan ada satu riset terakhir ya, yang kemarin banyak di-share ya. Anak yang terbiasa untuk beres-beres, punya tanggung jawab di rumah, itu punya potensi menjadi lebih berhasil di kemudian hari. Karena ada banyak hal. Dia terlatih bertanggung jawab, terlatih punya konsekuensi dalam hidupnya. Dan saya juga merasa itu kayaknya tertanam dalam keseharian akhirnya. Kayak misalnya, saya juga nggak ada pembantu di rumah, nggak ada neni waktu itu. Sempat punya, tapi kemudian karena pas istri bekerja, tapi istri kemudian keluar dari RCTI dan ngerasa kayaknya lebih bertanggung jawab kalau saya di rumah. Saya juga berterima kasih kepada istri saya karena akhirnya mengambil keputusan untuk itu. Karena ketika menyerahkan ke neni atau babysitter itu kekhawatiran jauh lebih gede dibanding yang lain. Tapi konsekuensinya banyak nih Mas Erwin. Misalnya, rumah pasti berantakan. Nah, deal with that gimana, Mas? Kalau saya bukan jadi isu yang berarti. Kalau rumah berantakan, seberantakan apa sih? Misalnya, mereka ada box mainan, mereka ada box untuk mereka tidur, mereka ada tempat tidurnya mereka. Jadi ya kita beresin. Ya kan ada mbak yang nyuci apapun, popok, diapers. Tapi dia datang pergi aja? Enggak, mbak tinggal di rumah sama kami gitu. Jadi ya ada orang yang membantu, support system yang membantu, tapi berhubungan dengan anak-anak ya kami langsung berdua. Bahkan dulu saya masih ingat banget, ada beberapa teman yang mengatakan bahwa, saya dengar ya selentingan, gila si Erwin tuh tega banget, si anak disuruh ngurusin urusan rumah. Harusnya kan dia bisa pakai babysitter dan segala. Saya dengar berita itu. Terus dalam hati saya, lo tahu apa sih tentang keluarga gua? Kami repot. Kalau traveling ya repot. Pasti kebayang. Dan pergi jalan-jalan ke mall aja repot. Tapi lucu. Saya seneng banget sih, Mas. Kami melihat pertumbuhan anak satu demi satu ya. Terus udah yang gede Julio sekarang udah 26 tahun. Waktu dia lahir, 3 tahun kemudian adiknya lahir, Marcio. Terus kami bilang, ini adikmu, kamu mesti jaga. Jadi akhirnya ada tongkat estafet tanggung jawab yang secara sengaja kami buat itu. Jadi saling jaga. Dan akhirnya begitu mereka udah pada gede-gede, nomor 3 Abielo lahir, 4 tahun kemudian. Terus 3 tahun kemudian yang paling kecil perempuan, Mataca lahir. Jadi rentang usia waktu perbedaan umur masing-masing ini 3, 4, 3. 4 lagi? Dari anak pertama, anak kedua 3, anak kedua ke anak ketiga 4, anak ketiga keempat 3. Nah itu udah saling jaga. Nah dan pergi keluar rumah tuh seru banget. Kayak repot, tapi orang lain lihatnya repot. Kita mah kagak, orang kita seneng. Menikmatinya dengan sungguh. Kalau mereka berantakan gitu, main pasir ya biarin aja. Asik sih Mas, kan ini parenting yang kami inginkan. Setiap keluarga pasti beda-beda gitu ya Mas. Saya nggak tahu Mas, Inu pasti juga ngalamin. Iya, yang ngalamin dan ada banyak kekhawatiran juga ketika misalnya anak udah agak besar sedikit, kita minta tolong untuk dia bertanggung jawab lah kepada adik-adiknya. Ada pengalaman misalnya kami lagi harus pergi gitu, dan anak-anak nggak bisa dibawa. Gitu. Nah, ada yang kecil masih umur 4-5 tahun gitu, ya udah bisa bicara, udah ini, tapi dia ada tinggal di rumah sama kakaknya sendiri. Kakaknya 8 tahun nih, ya nggak jauh perginya. Tapi waktu itu kami beri kepercayaan, dan kemudian bisa men-solve problem ternyata. Ketika adiknya pipis atau ada keperluan minum dan sebagainya, yaitu kemudian mereka bertanggung jawab karena kita memberikannya. Kalau kita nggak memberi tanggung jawab, dia juga nggak akan bertanggung jawab akhirnya. Saya ingat ya, istri saya itu waktu kecil dan umur sampai 7 tahun di Ceko, di Praha, itu dia sekolah,
kan apartemen mereka tinggal. Kakaknya satu perempuan. Beda usianya terpaut 5 tahun. 5 tahun dengan kakak perempuannya. Itu orang tuanya sibuk bekerja. Jadi istri saya dikasih kunci. Dia pegang kunci apartemen. Jadi dia sekolah, pulang, buka sendiri. Jadi mungkin karena pengalaman-pengalaman didikan barat seperti itu juga yang menempel di kepala istri saya. Sampai suatu saat, waktu anak kami masih 2, terus istri saya dulu suka dititipin sama stewardess. Dari Ceko pulang ke Indonesia, dititipin. Terus tiba-tiba istri saya mikir gini, ini anak 2 kita bawa aja ke rumah neneknya. Kita titipin. Waktu itu Julio mungkin umurnya masih 9 tahun, adiknya 6 tahun. Oh bener nih, dia titipin kan aman. Oke, udah titipin dong. Titipin sama stewardess gitu, sama flight attendants, sama airlines-nya. Tapi begitu mendekati hari H, kami berdua juga ketakutan sendiri. Gimana kalau dia nyasar? Gimana kalau diculik orang? Gitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang kayak Mas Inu, kita ceburin aja. Biar mereka belajar. Ternyata ya aman, pulang juga berdua doang, ya aman. Dia lebih banyak kekhawatiran di kita ya sebenarnya. Kalau pengalaman saya juga pernah ngelepas anak perjalanan sendiri naik pesawat gitu ya. Ketika dia udah SMP. Perempuan ini. Dan sama kami khawatir kan. Tapi dia udah tahu tujuannya mau kemana. Nanti di bandara dia harus kemana dan sebagainya itu. Kemudian kami berpikir pengalaman-pengalaman itu akhirnya membentuk kepribadian dan keberaniannya sendiri. Yang tadinya kan kami pegang tuh. Kami sebagai orang tua atau kita sebagai orang tua kan penuh dengan ketakutan ya. Dan ketakutan ini kadang-kadang nggak beralasan juga. Karena ketika anak itu menghadapi itu, dia punya mekanismenya sendiri untuk menyelesaikan persoalannya. Hanya yang pokok-pokok aja kita kasih tahu misalnya. Jadi harus telepon siapa gitu misalnya. Waktu kami jemput pas mereka kembali dari liburan, ada beberapa orang di pesawat yang sama. Terus bule-bule ini tahu nih kami orang tuanya menjemput. Terus si bule-bule ini ngomong, "Is that your son?" "Yes," saya bilang gitu. Mereka bilang, "You should be proud." Mereka tuh anak-anak baik, nggak nakal, nggak apa, very behave. You should be proud of it. Jadi kayak dapat afirmasi ya. Oh bisa tuh, bisa gitu. Jadi kayak pada pengalaman kami sebagai orang tua, kayaknya memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengekspresikan, memberikan kepercayaan, itu akan meningkatkan yang kayak Mas Inu bilang, confidence mereka jadi tumbuh ya. Keberanian juga. Dan mekanisme dalam diri mereka untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata mereka. Tanpa bantuan orang yang dia bisa ajak atau minta ya. Padahal dia bisa sebenarnya melakukan itu. Betul. Coping mekanismenya kan sebenarnya ada. Ada. Tapi mungkin kebanyakan orang tua terlalu protektif. Nah kalau kami ya Mas, kayak anak jatuh tuh kita diemin aja. Kayak misalnya di mall, kan repot ya. Betul. Namanya anak-anak. Dibilangin jangan kabur. Terus kami tahu nih dia kabur, kita ngumpet berdua. Jadi dia panik nyari. Sampai nangis. Itu kayak konsekuensi dari apa yang dia buat sebenarnya kan. Kan lu udah gue bilangin. Ikut dong, jangan keleleran gitu. Atau mereka mau minta mainan. Kami pergi ke mall misalnya. Terus tantrum mainan. Gitu ya. Tantrum. Itu. Gue mah gue beliin. Orang belum waktunya untuk dibeliin mainan. Jadi nangis sekarang, nangis gitu. Biarin aja. Kita diemin. Mengajarkan disiplin itu penting sekali ya Mas. Persis. Itu saya alami juga sih. Saya lakukan ketika anak merengek atau meminta sesuatu dengan cara yang emosional gitu ya. Kita malah biarin aja habis emosinya. Kita juga nggak bisa ngelarang anak nangis kan. Biar saja dia emosinya keluar. Tapi kita tidak penuhi karena ada aturannya. Dan saya pada satu titik mungkin juga sama dengan Mas Erwin sekaligus konfirmasi. Saya tuh nggak banyak punya aturan sebenarnya di rumah. Oh, wow. Tapi saya kasih. Tapi jadi tuh? Ya belum lah kalau jadi. Satu udah berangkat kuliah. Lebih ke saya kasih tahu konsekuensinya. Simple ini. Anak saya yang pertama dan kedua itu punya karakter yang berbeda. Ya pasti semua anak punya karakter yang berbeda. Anak saya 3. Yang kedua tuh unik. Dia punya kebiasaan mepet-mepet waktu. Dan sekedarnya aja kalau tuntutannya A ya dia A aja gitu.
Yang penting semua beres dan nggak ada soal gitu. Suatu kali umur kira-kira 10 tahun, saya nggak memaksa dia sekolah. Karena sekolah itu bukan untuk saya, untuk anak saya, untuk kamu gitu. Jadi suatu kali dia nggak mau berangkat sekolah gitu. Saya biarin. Hari kedua dia mulai panik. Kok saya nggak sekolah, nggak diapa-apain gitu. Dan kemudian hari ketiga dia berpikir mau sekolah. Dan berangkatlah sekolah. Di sekolah kan ditegur sama gurunya, kenapa nggak ini? Nah, dia tahu teguran begitu nyata dari gurunya dan dia harus melakukan sesuatu karena tidak masuk sekolah dan harus minta surat keterangan dari saya. Dan saya kasih keterangan bukan karena sakit, karena dia mau nggak berangkat sekolah. Jadi, dia diketahui bahwa dia tidak sekolah karena keinginannya. Tapi kemudian saya tidak lagi membuat dia kesulitan untuk melakukan sesuatu karena dia punya motivasi yang clear. Misalnya dia berangkat sekolah ya, bangun sendiri. Nggak harus saya bangunkan lagi, itu usia kira-kira 10 tahun ya. 11 tahun, gitu. Mau SD, mau ke SMP. Jadi saya udah nggak, dulu kan kalau di bawah 3-4, kelas 3, kelas 4, masih saya bangunin, ayo bangun. Tapi setelah kelas 4 dan kelas 5, saya kasih konsekuensi aja, kamu nggak sekolah nggak masalah juga. Tapi resikonya, konsekuensinya juga. Saya lebih banyak memberikan konsekuensi kepada anak. Akhirnya mereka berpikir, oh kalau saya nggak melakukan ini, nanti resikonya ini. Kalau saya melakukan ini, resikonya itu. Jadi belajar dari situ. Kalau Mas Erwin gimana? Membuat anak disiplin lah, atau setidaknya mematuhi hal-hal yang prinsip mereka harus penuhi. Yang kecil-kecil yang kami perhatiin, Mas, kayak misalnya masih umur 5 tahun, menjatuhkan makanan atau barang. Tumpah, misalnya minuman tumpah. Kami meminta mereka untuk bertanggung jawab. Ngelap. Ambil lap di dapur, walaupun ada si mbak kan, lu lap, walaupun berantakan, tapi itu perwujudan dari tanggung jawab yang harus dilakukan. Itu yang kami minta untuk mereka lakukan. Terus kayak misalnya, kalau mau sesuatu juga nggak bisa langsung dipenuhin, karena ada konsekuensinya. Saya juga nggak minta mereka untuk nilainya A semua sempurna, gitu Mas. Enggak juga. But do your best. Sama yang misalnya kalau kami itu benar-benar berdua tuh kayak parenting orang tua masing-masing itu yang diformulasikan. Mungkin kebanyakan orang tua juga seperti itu ya. Tapi kami memilih yang bagus dari orang tua saya, didikannya gimana, terus orang tuanya Yana bagusnya gimana, itu kami merge. Dan itu yang kami jadikan blueprint untuk kami tularkan ke anak-anak. Nah, memang beda-beda. Julio lebih introvert, yang nomor 2 Marcio lebih ekstrovert, yang Abielo yang nomor 3 in between, ambivert, yang nomor 4 perempuan Taca tuh berani dan perseverance lah pokoknya, kalau udah maunya dikejar. Men-treat mereka juga akan berbeda-beda. Persis, ya. Metode yang kami lakukan juga berbeda-beda. Tapi kami selalu membuat ini, Mas, membuat ruang untuk mereka bisa bicara. Itu penting ya, maksudnya. Ya ada awalnya kami terlalu demanding sebagai orang tua gitu. Tapi kalau istri saya udah merepet, terus istri saya ngomong ke saya, gantian dong. Saya bilang, I think it's enough. It's your way and I also have my way. Biar saya melakukan approach saya sendiri. Apalagi terutama anak-anak udah gede-gede ya sekarang. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak argumentasi. Yes, sangat udah. Dan bahkan udah jadi teman kami. Cuma yang menarik waktu Julio SMP, kami lagi liburan keluar, terus dia bilang, aku tertarik mau ada di industri perfilman. Anak SMP yang tadinya introvert. Punya keinginan yang... Iya, kaget kan? Clear. Kok tiba-tiba gitu? Nggak tahu juga ada bakat terpendam apa gitu. Terus saya tanya waktu masih di sana, kamu mau apa? Mau tampil atau di balik layar? Dua-duanya di industri film tuh. Iya, terus dia bilang mau dua-duanya. Saya bilang, nggak bisa. Kamu masih harus milih. Mau apa dulu? Karena kamu nggak bisa dapetin dua-duanya. Dia bilang, aku mau tampil. Terus saya bilang, oke, kalau kamu mau tampil, aku bilang, you have the look. Maybe you have the talent.
you have the opportunity to. Aku bisa kenalin kamu ke industrinya, gitu. Karena kan dekat dengan pekerjaan saya gitu ya Mas, industri. Terus saya tanya terakhir ke dia, kasih pilihannya. Apa yang kamu cari? Kalau kamu mau jadi aktor, ada 3 pilihan kamu. Gue nggak tahu dia mudeng apa enggak ya Mas. Pokoknya disampaikan supaya aja. Dia ada tapi kesadarannya. Juga harus pelan-pelan, nggak bisa dibombardir, digali, diprobing. Saya bilang, lo kamu mau cari apa? Popularitas? Atau kamu mau duit yang banyak? Yang berbeda ya. Atau kamu mau kualitas? Kamu mau yang mana? Jadi kami selalu melemparkan itu Mas. Kalau sekarang nih udah jadi kayak temen, ya mereka udah tahu batasan-batasan dan konsekuensi-konsekuensinya. Iya. Terus dalam proses lama kemudian memberi argumentasi, pilihan disampaikan secara terbuka gimana Mas Erwin? Dari anak-anak itu? Jadi kami selalu kayak, karena kadang-kadang istri saya punya pendapat berbeda, saya punya pendapat berbeda, dan kami mencoba untuk mengakomodir dan kembali kepada si anak maunya apa, dan dengan resiko-resikonya diberitahu ya. Diberitahu. Kayak misalnya yang nomor 2 waktu itu mau sekolah di luar, udah pulang ya, udah bantu saya di kantor. Dibilang aku mau ke Amerika. Kenapa kamu mau ke Amerika? Ya mungkin di kepalanya ya itu pada saat itu ya menarik. Saya ngasih pendapat, Amerika tuh no longer seksi loh. Kamu mau ngambil apa sih gitu? Saya bilang, ini siapa yang terusin nih kantor? Nah, kamu punya bakat entrepreneurship. Dia tertarik. Ya udah aku mau itu. Ya kalau Amerika tuh banyak banget ya yang bisa dilakukan dan pendidikan di sana bagus. Tapi kalau kamu berpikir Eropa, itu juga menarik loh. Oh, diberi alternatif ya? Iya. Di challenge. Iya, terus Amerika tuh no longer seksi menurutku. Kenapa? Karena tantangannya banyak, imigrannya makin banyak, dan segala macem. Belum resiko-resiko. Waktu itu udah mulai keributan-keributan perang kanan kiri gitu ya. Eropa mungkin relatively safe for you. Tapi kalau kamu ngomongin entrepreneurship, bukan di Jerman. Jerman tuh teknologi. Mungkin Inggris tepat buat kamu. Jadi saya kasih pandangan itu. Ya udah, dia bilang, ya kayaknya itu deh. Terus oke nih, ya udah aku cari sendiri. Aku cari sekolahnya sendiri, aku pilih kota yang aku mau. Oke, itu lagi COVID dia berangkat. Aku bilang sama si Cico panggilannya. Aku temenin lah, dia masuk, ini anak kedua, pertama kali dilepas keluar. Aku temenin lah, nggak usah katanya, mahal. Kan waktu itu masih karantina tuh 10 hari. Iya, 10 hari. Waktu itu di sana. Pulang, pergi, ya. Dia bilang nggak usah, mahal. Wah, ada macem-macem. Seriously gitu. Iya, I can handle myself. Ya udah, dia berangkat, ya kami monitor aja. Iya. Nah, ada posisi kemudian Mas Erwin dan anak-anak bisa seterbuka itu gimana membangunnya? Karena kan relasi yang paling banyak persoalan itu antara anak dan orang tua kan karena beda generasi ya. Iya. Anak punya pola pikir yang berbeda, orang tua punya pola pikir yang berbeda, dan orang tua cenderung memaksakan pola pikirnya. Kalau dari kasusnya Mas Erwin kan tadi ada unsur argumentasinya, ya ada sedikit memaksa, tetapi dengan logik gitu. Iya. Kamu nggak lagi ke Amerika tuh nggak seksi lagi. Itu kan semacam direktif kan, tapi pakai argumentasi kan, sehingga anak mau terima dan akhirnya nggak datang ke situ. Nah, membangun relasi atau hubungan yang terbuka seperti itu, gimana Bang? Kan banyak orang anak dan orang tua jarang berkomunikasi. Kami sadar kok Mas berdua bahwa kami tuh nggak punya pengalaman sebagai orang tua. Tapi kami punya goal. Kami punya cita-cita ingin membuat anak-anak itu. Kan alasan, saya menikah umur 28 tahun. Istri saya menikah umur 22 tahun. 23 tahun melahirkan Julio. Terus kami sadar dalam hati paling dalam, kami ingin membentuk sebuah keluarga di mana ketika kami sudah tua, kami bisa hangout bareng. Dengan anak-anak? Dengan anak-anak. Itu goals. Itu goalsnya. Keren. Itu goalsnya. Jadi apa yang kami lakukan, terutama ketika saya memperlakukan anak-anak, kan nggak ada babysitter ya. Jadi setiap weekend pasti kami play day, gather dengan teman si A, si B, si C. Nah, ketika mereka sudah mulai mengerti, saya memperkenalkan teman-teman saya kepada mereka. Si Om ini jagoan ini, pilot keren banget, jam terbangnya udah segini. Si tante ini jagoan main musik,
keren banget, namanya si ini. Jadi saya berusaha untuk memberikan exposure ke anak-anak. Dan mereka ngikutin kita terus kalau kita lagi hangout, ya Ketemu kita lagi siapa? chill, lagi senang-senang. Sometimes we drink all together. Maksudnya mereka melihat, mereka menjadi saksi di situ. Kami nggak pengen pura-pura sih, Mas. Maksudnya nggak mau jaim gitu sama anak-anak. Apa adanya aja. Keterbukaan itu yang memang sengaja kami berikan. Karena goals-nya tadi ya? Betul. Ya tiba-tiba anak saya yang gede-gede 2 ini pergi ke luar negeri hangout sama teman saya. Ke klub. Terus beberapa teman anak saya jadi teman saya. Kami hangout. Jadi sebenarnya tanpa sadar, goal itu mengarahkan kami dengan berbagai macam konsekuensi yang harus kami lakukan. Untuk menuju goals itu. Betul. Kadang-kadang kayak nahan ego gitu. Kadang-kadang kesel, marah, tapi tahu. Oh, kalau si Abielo nih approach-nya mesti gini. Nggak bisa langsung dijedorin gitu. Kalau sama si Taca mesti di-challenge. Dia suka. Tapi dia harus dikasih alasan-alasan yang kuat. Supaya dia penuh semangat untuk mewujudkannya. Jadi kayak ada banyak pengorbanan juga ya, Mas. Terutama dari sisi ego kita, Mas. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Apa ego yang terasa perlu dikorbankan untuk berrelasi dengan anak? Buat saya tidak selalu benar. Kami tidak selalu benar. Itu ego paling berat sih. Iya, kami tidak selalu benar. Dan saya sadar itu. Gue banyak banget yang gue kagak tahu, Mas. Dalam konteks parenting kami banyak nggak tahu. Ya kami belajar dari buku, dari orang tua, dari teman-teman, orang yang lebih tua. Tapi kan bukan berarti semua 100% betul gitu untuk kami pakai di rumah keluarga kami. Ya ego sih, Mas, lebih ke menahan diri. Dan itu menjadi lebih rileks ya sebenarnya ya. Karena nggak merasa bahwa apa yang kita ketahui, apa yang mau kita sampaikan itu kebenaran yang nggak bisa dibantah. Iya, betul. Saya jadi belajar untuk ini, Mas. Melepaskan keterikatan. Saya belajar itu ketika mereka udah makin gede. Saya belajar bahwa, iya mereka darah daging kami, tapi saya tidak punya otoritas 100% terhadap jalan hidup yang akan mereka pilih. Itu melegakan sih. Iya, sampai pada titik itu, tapi perjuangannya kan berat sekali. Iya, terus kayak istri saya ngomong gini, what if our children, ada yang mempunyai ketertarikan dengan jenis yang sama? Wah, gue kaget juga ditanya gitu ya. Pertanyaan. Iya. Terus istri saya bilang, for me it's fine. Oh iya, for me it's fine too. Yang penting mereka happy. Jadi kayak dari awal tuh ada pembicaraan-pembicaraan itu yang memberikan kebebasan kepada anak-anak. Lo mau jadi apa, tapi lo bertanggung jawab. Terhadap pilihannya. Pilihan lo. Kami sebagai orang tua memang sepatutnya kami punya informasi yang cukup untuk menjelaskan kepada mereka dengan berbagai macam argumentasi. Pilihannya jatuh di tangan mereka. At your own risk. Kalau lo udah gue bilangin kayak gini, lo kagak nurut, ya, lo kenapa? Itu resiko di tangan lo. Tapi ini poin yang menarik sih yang Mas Erwin tadi sebut melepas keterikatan. Itu kalau dalam bahasa spiritual tuh melepaskan kelekatan-kelekatan. Iya. Terhadap banyak hal ya. Even terhadap anak ya. Iya, saya pun juga baru menjalankan ini beberapa tahun yang lalu sih, Mas. Ketika mereka udah mulai gede-gede, mereka punya decision-nya mereka sendiri. Kita kadang-kadang mau A, mau B, mau C, kita ngomong, tetap juga nggak dikerjain. Jadi gue baru sadar, oh iya lo darah daging gue, tapi juga lo tuh entitas yang terpisah dari gue. Dan lo punya otonomus sendiri. Iya, lo tuh berdiri sendiri lo. Nah itu saya baru menyadari berapa tahun. Akhirnya juga banyak konflik yang bisa terurai. Karena saya tidak berekspektasi yang tinggi. Kan itu enak ya, Mas, hidup tanpa ekspektasi itu menurut saya. Persis. Ya kan? Jadi ya udah, oke, lo tanggung jawab, suka-suka lo. Kalau lo jatuh kejedot ya itu urusan lo. Ini saya bisa membayangkan pasti di rumah Mas Erwin nggak membatasi anak misalnya ada minuman beralkohol. Nggak apa-apa. Hanya diberitahu konsekuensinya kan? Iya, bahkan dari awal kami berdua udah bilang lebih baik mereka mabok di rumah. Kita tahu siapa teman-temannya. Daripada di luar, kita kagak tahu. Sembunyi-sembunyi gitu. Iya. Jadi benar-benar open ya, Mas, open-minded. Itu mungkin nggak semua parenting mengizinkan itu ya. Tapi kan kami berdua tuh menurut kami tuh kami membangun sesuatu dengan sangat genuine, dengan otentik, apa adanya. What you see is what you get.
Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang dicitrakan dan nggak sebagainya. Ada. Ya, jadi menjadi rumah bener nyaman buat berlindung. Dan proses untuk kemudian bisa ketemu, kan tadi Mas Erwin menyebut anak beda-beda nih. Iya. Ada pendekatan khusus nggak? Misalnya, atau ini umum dilakukan dan saya juga melakukan juga. Saya sering mencuri waktu atau menyediakan waktu untuk jalan dengan salah satu anak, tidak dengan yang lain. Iya. Dengan yang kedua, dengan yang ketiga, atau dengan istri sendiri, anak-anak nggak ikut. Iya. Itu Mas Erwin lakukan juga? Masih, sampai sekarang. Tujuannya apa Mas Bonding. Bonding. And changing perspective. Betul itu. Itu saya mengubah perspektif juga. Iya. Jadi saya paham, oh ini cara berpikir dia seperti ini. Jadi kayak misalnya contoh kan, sekarang hidup saya kan 2 minggu Jakarta, 2 minggu Bali, Mas. Bali, ya. Terus kalau misalnya yang masih sekolah di Bali kan ada 2 anak, si Abielo sama si Mataca. Mereka berdua satu SMA, satu kuliah. Terus kalau Abielo udah mulai gede kan, udah 19 tahun. Yang Mataca kan 16 tahun. Terus anak ini juga kadang-kadang nggak nyari-nyari saya juga. Karena sangat independen. Jadi saya mikir gini, I have to make phone calls for her. Saya atur tuh jadwal untuk telepon. Untuk bonding tadi? Untuk bonding. Just to say hi, how are you? Kadang pernah dia nggak ngangkat, terus saya nggak bombardir, saya cuma WhatsApp. Masih punya bapak nggak sih sebenarnya? Ini bapaknya masih ego bapak. Kok nggak dibalas teleponnya? Terus dia baru balas. Sorry aku gitu. Jadi ada waktu-waktu khusus yang memang kami sediakan ya. Kalau nggak, changing perspektifnya nggak jalan. Nggak terjadi. Saya pernah agak tersentak ketika ini malah yang minta istri saya. Jadi istriku tuh minta, kamu coba deh jalan sama yang kecil gitu. Waktu itu anak saya masih 2, yang kecil tuh 4 tahun sebelum yang ketiga lahir. Jalan 3 hari deh, berdua aja. Naik mobil kemana gitu. Waktu itu saya milih ke Jogja. Berdua, dan dalam perjalanan 3-4 hari itu, perubahan perspektif yang luar biasa. Saya memahami anak lebih intens. Karena kita cowok atau suami bekerja kan. Biasanya di rumah tau beres, anak nangis ya biasanya nggak ini. Nah ketika itu 2-3 hari bersama dan intens, sampai tahu kalau tidur Titi harus begini, kalau makan itu telurnya harus begini. Akhirnya jadi komunikasi di situ. Dan dari situ yang shocking juga buat saya, atau nanti saya tanya Mas Erwin, saya jadi lebih menghargai istri, peran dia, yang akhirnya dia mengorbankan karirnya untuk menjaga anak. Dan itu, saya kalau ingat itu, wah ini pengorbanan yang luar biasa untuk sesuatu yang kadang-kadang nggak kita pikirkan gitu. Iya, luput dari pandangan luput mata. Dari pandangan bahwa itu sebuah sebuah dedikasi yang nggak ada jam kerjanya, nggak ada waktu meetingnya, nggak ada seragamnya, tapi 24 jam. Dan itu 4 hari itu, sepulang itu saya kemudian merasa perubahan yang saya rasakan dengan sungguh itu adalah saya kemudian lebih banyak berperan di rumah. Sebisa mungkin saya mengambil peran. Yang tadinya ya ala kadarnya aja, tapi setelah itu lebih banyak terlibat. Betul, lihat anak butuh apa, kita yang bergerak duluan. Kalau di saat sekarang nih Mas, ketika mereka udah dewasa, bisa dibilang, saya berusaha untuk saya selalu berusaha untuk bilang iya untuk apapun yang mereka minta dari saya. Terutama waktu ya. Waktu. Temenin aku ke sini. Oke. Apa yang bisa gue geser, gue geser. Bisa di switch, lakukan. Karena saya tahu, they need me, they need us. Kan kalau istri saya banyak waktu ya sama anak-anak. Gitu. Tapi ketika minta bapaknya, ketika 1-2 anak temenin aku dong ke sini. Oke. Misalnya kayak lagi di Bali, anterin aku ke airport. Oke, yuk gua nyetir, gua anterin lo. Kayak pernah tes. Aduh, pagi banget. Aku kehilangan morning rutinku dong, aku nggak bisa olahraga. Oh gitu. Nah, oke. No, bercanda. Let's do it. Jadi selalu berusaha untuk mengiyakan permintaan mereka minta ditemenin saya terutama ya. Tuh gua korbanin Mas yang lain. Itu begitu berharga. Bahkan ya karena kami dekat ya Mas, secara pribadi mereka udah tahu kebiasaan orang tuanya. Terus kami juga secara private
berkelompok dengan satu dan lainnya. Oke, untuk bonding yang yang spesifik gitu ya. Atau misalnya kalau di Jakarta lagi ada beberapa anak yang kumpul, ya kita makan berdua doang, bertiga. Itu tetap jalan terus. Ya nanti akhirnya begitu sampai kalau ngumpul ya hina-hinaan, ledek-ledekan gitu. Jadi ya kayak seterbuka itu ya. Iya kayak gini loh Mas. Saya nggak pernah ngebayangin membangun keluarga bisa se-intimate dan seterbuka itu. Bener-bener we put everything on the table. Apa yang terjadi di dalam rumah, teman-teman mereka, romance teman-teman mereka, ina inu, kami juga membahas itu. But we keep it for ourselves. Jadi kayak kalau lagi ngumpul gitu ya, sebenarnya nggak perlu orang lain lagi sih Mas. Itu rasanya. Karena semua udah hadir dan melengkapi ya. Jadi ada yang jadi badut, ada yang ini itu jadi ambil peran sendiri-sendiri. Iya, dan itu sangat amat it's like heaven on earth. Nah kalau posisi komunikasi tadi yang sering kali kan beberapa keluhan yang disampaikan juga dalam konteks parenting itu kan generasi berbeda, cara mengasuh juga berbeda. Saya hidup di generasi, mungkin kita mirip-mirip generasinya, di mana disiplin itu ditekankan tanpa argumentasi dan tanpa ada kesempatan untuk kita berdebat gitu ya. Kalau itu diterapkan dengan generasi anak kita, kita udah kayak otoriter dan salah aja gitu. Dan apalagi sekarang ya punya generasi yang lebih muda lagi, yang alpha. Betul. Dan dia punya tuntutan dan imajinasi terhadap otoritas juga berbeda sama sekali. Nah, Mas Erwin menemukan kan akhirnya kan pola yang tidak seperti orang tua mendidik dulu dan kemudian menemukan pola sendiri kan tadi juga belajar kombinasi antara Yana dan Mas Erwin sendiri dan kemudian disepakati anak-anak itu ngerasanya di mana tandanya. Oh, anak-anak cocok nih dengan gaya seterbuka itu gitu. Apakah nggak khawatir bahwa nanti, kalau saya bebaskan sedemikian, anak nanti akan seliar apa atau tidak teratur apa? Itu ada kekhawatiran itu nggak, Mas? Kalau fondasi yang kami buat kan disiplin dan tanggung jawab. Itu jadi landasan kuat. Terus kami tambahin tentang konsekuensi yang akan timbul karenanya. Nah itu ada di kepalanya mereka. Ya kami tinggal monitor. Semua anak mengcopy cara yang sama. Karena mereka tidak lihat cara yang lain. Jadi mereka melihat bagaimana kami melakukan itu ke Julio, ke Marcio, ke Abielo, ke Mataja, itu polanya sama. Kalau misalnya telat, ada yang telat, ya udah. Ada konsekuensinya kan. Misalnya satu membuat mobil jadi rusak, kan ada konsekuensinya. Terus saya tinggal ngomong, kamu tahu nggak, gara-gara mobil ini rusak harus masuk bengkel. Aku harus pakai mobil kantor. Aku pakai mobil kantor. Terus anak kantor yang biasa pakai mobil kantor, jadi nggak bisa pakai. Can you imagine? Because of you. Karena keteledoran kamu kemarin. Nah itu tuh disampaikan dengan takaran dan pengertian yang pas, Mas. Jadi landasan-landasan itu sudah ada, tapi berkomunikasi dan menyampaikan dengan keterbukaan itu kayaknya emang harus deh Mas, menurut gue sih. Nggak bisa enggak sih, karena itu jadi lemnya ya. Jadi anak mengerti. Itu, Jadi landasannya disiplin dan diberikan tambahan konsekuensi tadi ya. Sehingga ketika dia mengambil keputusan atau mengambil pilihan yang beresiko, dia udah tahu tuh apa yang akan dia terima ketika itu diambil, sehingga dia bisa mencegah itu, atau kalau nekat dia udah tahu aja resikonya. Dan ya kita akhirnya cuma nonton aja sih. Kalau misalnya ke Sandung sendiri kan, kesempatan dia belajar komplain kan. So what do you learn then? Kamu belajar apa kemarin? Walaupun memang treatmentnya akan sangat berbeda-beda. Tergantung waktu juga ya Mas. Momentum yang perlu kita pikirin. Ini ngomongnya kapan? Teriak nggak? Atau perlu kapan nggak? Kalau saya lebih kepada ini, kapan waktu yang terbaik ya? Kalau istri kan, ingetin, gini. Terus saya bilang, loh kan kalau satu udah ngomong udah cukup dong. It's your concern. Kalau masih dalam batas toleransi yang menurut saya bisa diterima, that is my way. You have your way, I have my way too.
Ya udah kita ambil peran masing-masing gitu. Cuma memang ketika anak-anak makin gede, saya sadar betul kehadiran ayah itu menjadi sangat penting dalam mendidik, mengantarkan mereka ke jalur yang mereka pilih. Itu saya tahu banget. Kadang-kadang gue juga diomongin Mas di keluarga. Maksudnya dibecandain, diledek sama mereka gitu ya. Apa ledekannya misalnya? Ya kayak misalnya terlalu ngatur. Dulu tuh ada kalimat-kalimat itu. Ya gimana kagak ngatur ya? Yang jungkir balik gue punya hak dong untuk ngatur. But I know kamu nggak sama dengan saya. Nah itu saya belajar pelan-pelan untuk tidak terlalu in control sama mereka. Kayak lebih detach, bukan attach, bukan kemelekatan lagi, tapi lebih detach. Lepas bebas gitu ya? Melepas dan mengamati, melihat aja. Ini polanya kayak gini nih, ini kapan gue bisa masuk untuk ngomong ya? Nah itu, momen-momen itu menurut saya justru lebih kritikal. Kadang-kadang kayak nahan, gue pengen ngomong sekarang. Aduh enggak deh, not the right timing. Besok aja mungkin lagi tepat. Baru ngomong. Jadi saya catat tuh, saya harus ngomong sama anak ini besok. Tapi besok mesti nanya kan, lo ngapain? Pulang jam berapa? Aku mau ngobrol. Itu kayak ada momen yang kalau saya ngatur itu Mas. Ada kesempatan nggak atau suatu momen yang Mas Erwin merasa salah sehingga menyesali itu? Ya, misalnya kadang-kadang marah kan itu ekspresi yang kadang-kadang kita mengendalikannya pun kadang-kadang lepas begitu aja kan. Nah kalau itu terjadi, apa yang Mas Erwin lakukan kepada anak misalnya yang kena emosi itu atau kemarahan itu? Pernah ya, saya marah, terus saya bilang, saya punya 4 anak, saya bilang. Kalau 1 rusak nggak apa-apa, I still have 3. Saya ngomong gitu. If you want to follow this rule, you stay in this house. If you don't follow my rule, you better get out. Saya pernah itu. Terus dia cabut. Aduh, salah nih ngomong. Gimana caranya ya? Nurunin ego, coba deketin lagi. Ya dia pergi sesaat dan kemudian kembali lagi. Tapi itu pedih sekali ya rasanya. Karena saya pengen, mereka tuh dekat selalu. Semua orang tua pengen gitu ya, Mas Inu pasti gitu kan. Tapi ada feeling guilty. Dan juga ada usaha yang saya lakukan untuk kembali dekat dengannya. Gimana rekonsiliasinya gimana? Tidak ada yang dibicarakan. Karena menurut saya itu sudah berlalu dan dia sudah memutuskan. Dan kita juga tidak tahu sampai berapa lama kan. Nah, saya kemudian memperbaiki, bertemu, makan siang, makan malam, kasih pandangan sedikit-sedikit, sampai akhirnya balik lagi ke rumah. Tapi ada ego yang juga bermain ya. Ada otoritas yang kita pegang sebagai ayah, yang jungkir balik, terus tiba-tiba anak ini tidak suka dikekang. Akhirnya ya, we have to let go, we have to accept, and we have to embrace. Terus saya mesti ngapain habis itu? Oh ya, gue nggak bisa gue lepasin anak, mesti gue dampingin. Ya udah, caranya apa? Ya udah, janjian, makan, ngobrol, janjian, makan, ngobrol. Mulai relasi lagi. Mulai lagi. Sampai akhirnya balik lagi, ketegangan itu hilang. Dan itu kan juga mematangkan cara dan momen Mas Erwin untuk kemudian entah menyampaikan pesan atau tadi memberikan argumen atas sebuah hal yang dilarang dan sebagainya. Iya. Saya tahu anak-anak kami melihat betapa kami passionate untuk sukses mereka. Kami tahu mereka melihat itu. Gigihnya kami, jungkir baliknya kami. Kalau anak sakit, istri saya juga kayak jungkir balik, pampering mereka dan segala macam. Mereka tahu itu. Dan kami juga karena terbuka ya Mas. Jadi apapun yang mereka kadang-kadang tidak suka, atau misalnya bilang kadang-kadang saya baper, terus mereka tahu bahwa saya sekarang
tidak terlalu baper, itu juga jadi omongan di rumah. Jadi ada when you need to talk, you talk. When you don't need to talk because it's not necessarily, ya lo tutup mulut lo aja. Itu ada semacam peraturan tidak tertulis yang sekarang ada di rumah. Iya. Dan rumah yang dengan banyak peraturan tertulis itu sebenarnya rumah yang menyenangkan. Oh gitu ya? Menurut saya begitu. Itu kenapa saya juga dalam posisi nggak banyak aturan di rumah. Karena merasa bahwa ketika banyak aturan berarti kan kesepakatannya belum didapat tuh. Jadi ada segala macam yang harus misalnya aturan kan pasti konsekuensinya ada hukumannya dan sebagainya. Nah pada titik-titik tertentu, persis saya punya pengalaman juga misalnya marah dan menyesali sekali kemarahan itu. Karena udah keluar dan... Terus apa yang Mas Inu lakukan? Rekonsiliasinya. Begitu saya marah selesai dan kemudian saya merasa saya marah. Saya datangi anak saya, meskipun kamarnya ditutup. Kamar nggak ada yang dikunci di rumah, tapi ditutup, saya ketok. Boleh nggak Papa masuk? Dalam posisi yang sudah surut marahnya itu. Cooling down. Ya, saya minta maaf pada anak saya karena tadi saya begini, temper dan sebagainya. Anak nggak mau mendengar memang awal. Ya apa-apa dan dia nggak relasi. Tapi setelah itu relasinya membaik karena kesadaran bahwa kemarahan itu saya sesali. Saya kalau mau marah jadi berpikir ulang. Apakah ini perlu? Gitu? Apakah perlu sekarang? Persis kayak Mas Erwin tadi. Apa nggak besok aja? Jangan-jangan besok kalau tertunda ini malah masalah udah selesai. Nah, tinggal besok dengan redanya masalah itu menyampaikannya lebih pesan, lebih mudah, lebih masuk. Saya punya pengalaman yang ini juga di banyak kesempatan saya baca buku juga. Argumentasi yang disampaikan dengan pelan itu jauh lebih masuk dibanding argumentasi yang disampaikan dengan teriak-teriakan. Dialog. Dan itu lebih argumentatif sebenarnya. Betul. Karena ketika kita marah itu rasio atau logik atau argumentasi kadang-kadang ditabrak semua. Iya. Saya belajar, mungkin karena saya ada di ranah komunikasi ya Mas. Saya bilang ke anak-anak, beruntung loh, bisnis saya tuh personal development. Kalau saya bisnisnya punya usaha yang lain, mungkin saya akan berbeda. Mungkin kita akan berbeda cara pandang kita terhadap bagaimana seseorang bisa tumbuh dan berkembang. Karena ini kan banyak sekali urusan mental dan membangun relasi. Jadi saya beberapa kali ngomong gitu ke beberapa anak yang udah gede-gede. Jadi ya kamu lihatlah contoh apa yang kami lakukan buat kamu semua. Bahwa semua tidak jatuh dari langit. Kita perlu jungkir balik. Untuk terus juga itu. Beberapa kali juga menyampaikan tentang forecasting what happened to this world next. In the next decade, 2 decades. Lu pikirin deh. Terus saya suka ngomong itu, ada WhatsApp group kan suka share sedikit. Di keluarga? Iya. Okay. Terus mereka kadang-kadang komen gini. Yang nomor 2 suka komen. Ada tuh yang suka ngirim-ngirim link-link nggak jelas gitu. Nyepet gitu. Terus saya ya nggak mau komentar juga, diam aja. Saya tahu mereka teasing me, bercanda nggak ke-trigger gitu. Lah ya. Enggak. Ya karena gini, ya gue pengen share aja biar lo tahu. Bahwa tidak perlu ada narasi, tapi lo tahu, I'm concerned about this. Kami berusaha, terutama saya yang sangat vokal untuk mengajak anak-anak melihat dunia ke depan seperti apa, karena sudah kebaca ya Mas. Trennya ya. Yes, dan lo mau ngapain? Ya. Lo mau ngapain sekarang? Lo mau ngapain? Jadi pikirin baik-baik semua langkah, terutama dalam mengejar sesuatu yang ingin dicapai dalam hidup. Pikirin, lihat lo 2, 5, 10 tahun dari sekarang tuh, dulu lihat lo kayak apa. Dan persiapannya apa ke situ. Iya, nah itu tuh kencang kayak yang paling kecil Mata Aca udah kepikiran mau sekolah di luar. Oke. Ya, kak saya dengan yang nomor 2 dan istri saya, kita diskusi. Terus saya ngasih pandangan-pandangan juga. Nah ini, terus dia bingung mau major apa. Mau ini, mau itu, kakaknya ngusulin ini. Masih 16 tahun. Iya, tapi dia udah tahu. Okay. Karena udah tes bakat dan minat, udah ketahuan bagusnya di A, B, C, D. Dan dia mau ke situ. Mau ke situ. Terus saya bilang, kalau ke sini nanti lihat apa. Dapatnya gimana. Yang kedua apa. Tapi kamu mesti nanya ke dalam diri kamu, Cak. Kamu maunya apa? Nah, persis ini.
kamu pikirin baik-baik karena aku cuma bisa ngomong ini, yang jalanin kamu. Yeah. Aku mati juga kontak. Kamu yang terusin, kamu mau apa? Yeah. Kalau kamu bener-bener into it, passionate, semua rintangan akan kamu jalani dengan hati bahagia. Persis. Jadi you ask yourself, don't ask me, I give you some reference. Nah itu tuh sekarang kami sedang di stage itu untuk si Matacha. Jadi biarin dia milih. Ya persis, di usia-usia 15, 16, 17 itu kan banyak keinginan, tapi argumentasi dan wawasannya kurang. Tapi dia butuh meyakinkan ini keinginanku atau keinginan orang lain atau keinginan komunitasnya dia. Kan peer groups juga cukup berperan ya. Dan untuk itu saya setuju dengan Mas Erwin. Untuk pilihan anak-anak, saya nggak pernah punya direction. Kamu harus ini nggak. Saya berikan alternatif. Dari alternatif itu, kamu yang memilih karena kamu yang akan menjalani. Misalnya ketika anak milih sekolah. Even sekolah, saya dan istri itu udah membayangkan kita akan mencarikan sekolah yang baik menurut kami. Dan kami berikan alternatif. Kamu milih yang mana? Kami datang di open house masing-masing sekolah itu. Datang di waktu yang kurang lebih sama sehingga dia dapat gambaran yang sama. Setelah pada pendaftaran dia memilih, saya pilih ini, satu. Nggak milih yang lain? Nggak, saya akan mengupayakan ini. Kita khawatir juga kan, nanti kalau nggak terima gimana? Tapi begitu dia tahu pilihannya dengan konsekuensinya, dia berusaha dengan betul dan bertanggung jawab, akhirnya yang dipilih memenuhi dan dia bisa diterima di situ. Itu melegakan. Dan mirip yang Mas Erwin bilang juga soal pilihan jurusan misalnya, atau pilihan anak mau keluar negeri itu. Ini keluar negeri itu nggak rekreasi loh, aku bilang gitu. Ini bukan turis loh kamu. Kamu harus hidup sendiri, bayangin itu. Dan cewek perempuan yang pertama, Nah, lama di awalnya tuh bukan kok kami rela atau enggak sebenarnya. Tapi kalau rela kami merasa harus, mirip sama Mas Erwin. Ini fase di mana kami harus merasa bahwa anak itu bukan hak, bukan ini mereka ada dari bagian kami, tetapi dia punya dunia sendiri dan dia harus mengejar dunia itu. Kita nggak bisa membatasi. Nah, ketika dia memilih jurusan dan sebagainya, saya sekali lagi minta, kamu sungguh-sungguh suka nggak? Kamu mau mati-matian, mau bersusah payah untuk mewujudkan ini ketika kamu lelah nggak? Kamu mau menangis untuk memperjuangkan ini nggak? Saya sampai tanya gitu. Kalau kamu nggak, itu kayaknya harus dicek ulang deh. Nah, sampai pada titik itu dia kemudian berpikir, oh iya nih, ada yang menemukan apa yang membuat dia mau bersusah payah untuk mewujudkan meskipun dia lelah dan sebagainya. Akhirnya dia berani dan berangkat, kami pun rela untuk melepas itu. Dan ya seminggu awal wajar lah, nyari wonung atau apartemen itu susah banget, dan kemudian belum ketemu, harus dengan temen, dengan punya satu room sharing karena belum dapat. Tapi terus kemudian malah di situ dia berelasi dengan sama sekali yang berbeda, punya ini yang berbeda, malah di situ menyenangkannya karena dia bisa compare banyak hal kan. Oh di rumah dia aturin, dia di rumah begitu. Nah, malah relasinya itu menurut saya malah mendewasakan dan kekhawatiran itu hilang setelah itu. Mas Inu, saya mau nanya, landasan seperti apa yang Mas Inu buat di keluarga sehingga benar-benar tidak ada aturan ya, quote and quote. Itu kan nggak semua orang tua mau melepaskan keterikatan itu loh, Mas. Tapi saya pengen tahu landasan apa yang ada dalam diskusi Mas Inu sama istri sampai ya udah biarin aja. Jadi satu kali ada satu fase di mana kami sangat otoritatif. Di awal-awal gitu ya. Tapi itu melelahkan buat kami ternyata. Dan melelahkan buat anak. Dua-duanya merasa punya energi yang besar untuk mengelola itu. Saling menaklukkan, kuatan mana gitu. Pada saat itu ketika anak pertama. Nah, itu pengalamannya persis tadi. Ketika kami harus memaksa dia bangun untuk sekolah. Ketika dia kelas 4 gitu. Kami berpikir kalau sekolah itu harusnya ada kesadaran bahwa dia perlu untuk sekolah. Ya, membangun kesadaran memang beda-beda anak, ada di kelas 4, kelas 5. Nah, satu kali saya kasih tahu dan sepakat sama istri, yuk kita mengatur supaya kita nggak lelah, anak juga nggak lelah, lalu emosinya nggak habis di situ hanya karena marah-marah dan sebagainya.
Lalu kami memberikan konsekuensi atas segala hal. Misalnya dia mau tidur jam berapa, nggak ada. Ketika SMA itu saya udah nggak membatasi mereka mau tidur jam berapa. Mau main gadget sampai seberapa nggak apa-apa. Tapi kamu tahu konsekuensinya. Ketika kamu menghabiskan waktu untuk itu, kamu waktu untuk belajar nggak ada. Kalau kamu nggak bisa belajar dengan baik, maka pendidikannya dan... Nah itu konsekuensi itu gitu-gitu. Nah itu nggak bisa di hal-hal besar langsung, tapi hal-hal kecil. Misalnya ketika SMP, saya minta anak saya untuk ngurusin semua bajunya sendiri. Entah mencuci, dia mau nyetrika silakan, nggak juga nggak apa-apa. Kamu nggak pakai baju nggak disetrika, nggak ada isu buat saya, buat kami orang tua. Kecuali baju seragam yang sekolah kami memang bertanggung jawab untuk dia. Tapi kalau baju rumah, baju dia pergi. Sejak SMP dia harus nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Wow. Dan itu proses yang menurut saya mendewasakan juga akhirnya. Kadang-kadang dia berangkat dengan baju yang lecek gitu. Kalau teman-temannya pada komentar kan, baju melecek kan, dia punya, oh iya aku diberi tanggung jawab pada orang tua untuk ngurus ini, aku nggak ini, aku diledekin teman-teman. Akhirnya menjadi lebih rapi setelahnya, tapi emang nggak langsung. Ada satu fase 2 minggu tuh bajunya numpuk di pojokan sampai sampai berjamur, dan kami nggak ada isu. Ya terserah, karena berjamur kami buang atau kami cuci tapi nggak bisa dipakai lagi, ya udah akhirnya konsekuensinya kamu nggak punya baju. Itu awal-awal. Juga sesederhana yang itu simpel, cuci piring di rumah. Sampai ya piring kan kita nggak banyak gitu, orang cuman berlima ya, anak 3 gitu. Ketika sehari pakai piring itu nggak ada yang bersih, otomatis mereka kan memakan susah kan. Nah setelah itu kami latihkan konsekuensi ya. Kalau kamu hanya mau memakai barang yang bersih tanpa bertanggung jawab untuk membersihkan barang yang kotor, maka kamu nggak dapat piring yang baru. Makanya setelah SMP juga, anak-anak itu setelah makan, cuci piring. Jadi bertanggung jawab. Setidaknya piringnya dia lah minimal. Ya itu proses yang agak lama. Dia ditentang anak juga. Tentu. Wah papa, mama kenapa nggak nyari pembantu sih? Ini kan anak teman-temanku pada pakai pembantu. Nggak, papa dan mama sudah berkeputusan untuk rumah ini adalah rumah kita. Ini tanggung jawab kita, dan konsekuensi di rumah ini adalah kita yang akan mengambil alih. Even bersih-bersih rumah. Makanya tadi saya concern, rumah kadang saya itu berantakan kayak kapal pecah gitu. Ya nggak pecah-pecah amat sih, tapi setidaknya sedikit pecah. Nggak serapi dan tertata ini. Tapi semua punya tanggung jawab, dan ini adalah bagian dari konsekuensi karena ya, oh iya kita udah 2 hari nggak beres-beres rumah bareng ya, makanya jadi berantakan kayak gitu. Itu sih Mas Erwin kalau di saya tuh, jadi menanamkan kesadaran di awal untuk kemudian menyadari konsekuensinya, dan dari konsekuensi itu setidaknya orang atau anggota keluarga berkontribusi. Kalau makasih Mas Ino udah memberikan perspektif. Sekarang yang saya rasakan sebagai ayah, saya lagi menjalankan peran saya dan punya mentor mindset. Mentor mindset. Karena kita tahu fase anak, kapan kita benar-benar service mereka, kapan kita jadi mentor, kapan kita jadi coach buat mereka, kapan kita bener feeding sama mereka ketika mereka masih kecil gitu ya. Kalau sekarang kan udah pada besar semua, jadi saya lagi bener-bener menjalankan itu dengan mentor mindset. Kayak misalnya yang paling gede bikin pameran foto. Terus saya bilang gini, oke, kamu mau pameran foto, ini foto yang kedua, gini. Yang di Art Hotel kemarin? Iya, yang di Art Hotel. Nah, terus saya bilang, apa yang ada di kepala kamu tentang karir kamu ke depan? Kamu masih aktif di film. Tapi kan ini nggak akan bertahan lama. Unless, saya bilang, kamu bikin PH sendiri. Kalau kamu bikin PH sendiri, saya bisa fasilitasi itu. Tapi you running your own company. I can give you some guidelines. Gitu. Untuk mentoring tadi? Iya, untuk mentoring. Terus dia bilang, nanti dulu deh katanya. Aku kayaknya lagi suka sama fotografi. Terus ya udah oke. Apa yang ada di kepala kamu tentang hasil-hasil karya kamu? Terus kamu melihatnya ke siapa benchmark kamu? Nah, saya berusaha memberikan beberapa nama yang menurut saya tepat sejalan dengan diri ideal yang dia mau bangun sebagai seorang fotografer. Saya kasih referensi ya? Saya kasih referensi. Jadi saya bilang, saya akan support, tapi ini loh, kamu bisa jadi seperti dia. Dia tuh cocok sekali.
you are into lifestyle, orang ini juga into lifestyle. Dan kamu bisa mengembangkan kemampuan seni fotografi kamu ke bidang yang lebih luas daripada itu. Tapi menurut saya, si mentor mindset ini harus dimiliki juga dengan wawasan yang lebih baik. Kalau wawasannya nggak ada, ya gimana lo jadi pelatih ya? Jadi kayak menurut saya, kita sebagai orang tua harus juga lebih cerdas di bagian-bagian tertentu. Banyak yang saya nggak tahu soal apapun teknologi. Itu anak yang jago. Mereka yang jago. Tapi untuk hal-hal tertentu, saya berusaha untuk menarik hubungan sebab akibat ke depan terhadap karir yang dia akan pilih dan meletakkan figur-figur yang menurut saya cocok buat jadi benchmarknya dia. Jadi terbuka matanya. Kayak kemarin ada pameran foto di mana saya lihat, saya kirim foto, saya kirim ke dia. I think you should come to this photo exhibition for you to have some reference. Oke, nggak bilang lo harus datang. I think it's good for you to come. Jadi saya offer. Iya, betul. Itu lebih mengundang kan ya, dibanding memaksa. Iya, betul. Dan dia bilang, oke, I will come. Jadi kayak mentor mindset ini menurut saya kayaknya akan menjadi senjata yang paling efektif untuk orang tua dapat membuat anak-anaknya tuh berkembang seperti yang mereka inginkan. Iya. Dengan pengalaman yang mentor tadi punya. Betul. Kan? Itu yang terjadi di banyak rintisan startup itu. Kenapa itu mereka juga butuh orang-orang yang punya pengalaman jauh lebih banyak, mungkin jauh lebih senior, bukan untuk tahu detail dan teknik atau teknis yang sedang mereka kerjakan, tapi tadi memberikan wawasan, memberikan wisdomnya, memberikan bekal pengalaman yang kalau orang berpikir, dan ini menurut saya ada benarnya, nggak ada yang baru kan di dunia ini sebenarnya, termasuk kebijaksanaan dan sebagainya itu ya berulang aja, hanya mungkin konteksnya berbeda, narasinya berbeda, ya hal yang harus dihadapi memang berbeda, tetapi essence-nya itu sama. Dan orang-orang yang sudah melewati itu sebenarnya punya kemampuan ya mentor mindset itu. Dan saya baru baca majalah Monocle. Monocle. Dia satu isu tentang entrepreneurship. Dia cerita bagaimana banyak startup yang gugur, tapi juga banyak startup yang berhasil. Dan dia ngasih contoh beberapa startup berhasil di sejumlah negara sebagai contoh. Ada di Cina, ada di Zurich itu, lalu ada di Portugal, ada di Inggris, ada di Jepang. Rata-rata mereka mampu mengkombinasikan antara kecanggihan dan teknologi yang maju dengan wisdom orang-orang yang lebih senior. Keren. Ada satu perusahaan di Cina, di Monocle edisi kapan nanti saya. Jadi dia perusahaan, ini punya bapaknya, perusahaan teh, perkebunan teh. Tapi perkebunan itu sudah ditinggal sama anaknya karena anaknya kuliah. Anaknya pulang. Dengan kecakapan yang dia miliki, dengan wawasan baru yang dia dapat, dia kemudian mau mengembangkan kebun tehnya. Tapi pengalaman bisnis bapaknya tentang kebun teh itu kemudian diserap dengan kemajuan teknologi, dan itu works. Perfect match. Jadi antara yang traditionally secara essence bisnis dia dapat, tapi secara teknologi kemudian diinjek di situ. Itu contoh yang di Cina, dan umumnya berhasil karena itu. Akhirnya mentor mindset itu memberikan kayak guidelines untuk keberanian anak-anak muda itu supaya dia tidak nabrak atau tidak jatuh ke... Kan kebayang dong Mas, kalau orang tua nggak punya knowledge yang lebih pintar di bagian tertentu daripada orang tuanya. Kita nggak dianggap sama anak kita. Diomongin di belakang gitu. Ngomong doang gitu misalnya. Lo apa? Lo cuma ngemeng doang. Saya juga di rumah, saya bilang, kalau bagian ini gue kagak ngerti. Dan saya menunjukkan kepada anak, tidak ngerti. Saya nggak ngerti. Dan jujur ya di situ. Iya dong, kalau nggak, saya juga nggak bisa tahu semua hal. Saya spesialis di bidang saya. Lu nanya ini, gue tahu, gue bisa bilangin. Tapi yang lain lo tanya mak lo lebih ngerti dibanding gue. Bagian ini lo nanya ke si ini lebih. Kalau nggak aku telepon temanku deh, bisa ngajarin kamu. Iya. Terus teman saya nelfon, Win, jangan lupa ya anak lo kalau mau ini. Terus saya connect sama mereka. Jadi memberikan ke transparansi kepada anak-anak tentang ability kita tuh cuma sampai di sini. Tapi kalau lo mau lebih jago, ada teman-teman gue, I will support tuh. Itu mentor mindset itu seperti itu kan? Menurut saya kalau kita juga memiliki transparansi seperti itu, Mas, akan lebih enak ya. Anak-anak lebih reflect ke kita loh, Mas.
Betul. Daripada kita dengan ego kita mengaku ngerti semua sampai akhirnya nggak salah bisa juga mengarahkan ya. Karena kita nggak ngerti tapi pura-pura ngerti. Betul. Oke. Itu, dan menarik juga waktu Mas Ino cerita tentang orang tua dengan anak yang di majalah Monocle itu, bagaimana teknologi atau new modern living dipadukan dengan wisdom. Itu juga terjadi di rumah. Wisdom saya, istri saya, itu kita sampaikan. Jadi kayak fondasi-fondasi wisdom itu hidup di kepala anak-anak. Jadi mereka tahu, gue mendingan kesini aja. Oh mendingan jangan deh gitu. Kayak mau beli barang, saya bilang, how bad do you really want it? Mau beli sepatu, is it really? How bad? Ini udah rusak banget. Oh gitu ya. Perlu. Kamu lihat dong, sendal aku aja udah rusak, kalau bisa aku benerin, aku benerin. Aku beli baju, juga baju thrift shop. And I really like it. Aku bilang, ada satu tempat nih di Bali, thrift shop. Keren banget, cuma 100 ribuan. Barang-barangnya keren lagi dari orang-orang bule. Jadi mengajarkan anak juga bahwa it's just a piece of items, you know. Terus how bad do you really want it? Kayak pikirin, kamu mau ini, apa yang kamu mau? Kenapa kamu mau itu? Oh, durability-nya, yo go ahead. Tapi kalau cuma impulsif, pikirin 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau masih kepikiran terus ya udah. Silahkan wujudkan. Tapi kalau enggak biasanya langsung hilang begitu aja. Itu sama tuh. Poin itu saya melakukan juga kepada anak-anak yang kadang-kadang impulsif. Tapi ya remaja lah biasa ya punya gitu. Tapi kadang-kadang kita juga ngerem, tapi kadang-kadang ngelepas juga. Itu bagian dari mereka kemudian belajar kan. Ternyata yang dia ingini ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Akhirnya dia ngerasa, oh iya, papa saya bener ya ngomong begitu ya. Akhirnya mereka kan menyadari itu dalam proses ketika dia salah. Saya juga kadang-kadang gini, aku nggak punya duit. Aku lagi bokeh. Aku nggak punya duit. Misalnya minta beli barang apa gitu. Aku bilang, aku lagi nggak punya duit. Gimana dong? It's not easy, man. Dia mikir. Hahaha, kata. Oke. Menghadapi realita akhirnya. Iya. Jadi mesti ngomong apa adanya juga kan tentang kondisi kita gitu, Mas. Persis. We cannot facilitate them everything that they ask for. Ya. Nggak mau jadi Sinterklas terus ya. Betul. Dan di hidup juga mereka nggak akan bisa terpenuhi semua keinginannya kan. Betul. Dia harus menghadapi situasi dia kecewa. Itu pelajaran di rumah itu sebenarnya kan proses untuk mereka menghadapi kehidupan yang lebih besar sebenarnya. Hanya sejauh mana kita bisa mengatur kan. Karena yang saya dan Yana lakukan tuh mengajarkan mereka punya mental toughness. Mereka harus tough. Harus tough. Terus kayak lihat keluarga A, B, C, D, teman-teman kita, kami bahas di meja makan. Lihat deh. Jadinya gini kan. Karena begini. Jadi hubungan sebab akibat cause and effect relationship tuh dibahas di meja makan, jadi ngerti. Jadi semua punya kepala yang sama kurang lebih dengan pola pikir yang berbeda-beda. Ada resiko, ada sebab akibat. Ini begini karena begini, apa yang membuat kamu berpikir bahwa ini akan menjadi seperti ini? Itu kami buka di makan. Sehingga dia bisa menghindari supaya tidak terjadi seperti yang. At least mereka punya pandangan itu ya. Jadi kacamatanya lebih luas daripada kacamata di mata dia doang. Nah, Mas Erwin sama Mbak Yana kan berdua nih. Otoritas menyatukannya gimana? Apakah punya single authority atau ya kadang-kadang Mas Erwin lebih punya otoritas atau Mbak Yananya sendiri atau ngeblend aja anak-anak memahami? Kalau pendidikan, Yana lebih banyak terjun langsung. Dia ngecek, dia lihat, nanti reporting. Terus kalau saya tinggal nanya, ini lebih bagus, udah paling bener, yakin mau diambil ini. Jadi ada area-area single authority. Tapi ada juga yang saya lebih tinggi otoritasnya, terutama soal managing the financial condition. Itu saya bilang nggak bisa sekarang. Nanti aja. Itu otoritas di Mas Erwin? Iya, di saya. Karena kan yang jungkir balik gue, Mas. Gitu. Nanti aja. Nanti, yakin 3 tahun lagi aja, ini aja. Nggak bisa. Oh iya, aku cuma bilang doang. Ya kali, ya lo ngomong gitu mungkin lo minta gue beliin kali sekarang gitu. Jadi kami bagi peran sih, Mas. Tapi kalau kedisiplinan itu kolaboratif. Bareng ya? Jadi kalau kedisiplinan sama konsekuen tadi sama nilainya. Jadi sama. Kan kadang-kadang repotnya apalagi keluarga yang selain ada neni atau ada orang di rumah yang punya otoritas atau bahkan ada orang tua dari orang tuanya sendiri. Itu kan
otoritasnya jadi banyak nih, anak jadi bingung. confused. Selain confused juga dia ketika dia menghadapi otoritas yang tidak bisa ditabrak, dia lari ke yang akomodatif. Nah itu soalnya Mas Erwin membagi itu untuk beberapa hal, tapi untuk disiplin, untuk konsekuensi dan sebagainya itu sama ya. Iya, terus kan misalnya kayak gini, aku bilang sama si Abielo yang kan dia laki-laki satu-satunya di rumah di Bali, karena kakak dua kan di Jakarta. Jadi cuma dia di rumah laki-laki sendiri. Terus saya kemarin bilang gini, panggilannya Iyo, kamu kalau dikasih tugas untuk servis mobil, servis motor, kamu nggak boleh ngeliat itu sebagai beban. Terus dia refleks gini, aku nggak ngeliat itu sebagai beban. Loh, no, don't get me wrong, saya bilang. Ini adalah melatih kamu untuk bertanggung jawab. Suatu saat kamu akan dewasa juga. Kamu udah belajar tanggung jawab. Itu justru is a privilege for you. Untuk sejak awal belajar. Iya. Gitu. Iya, I'm okay kok. Ya udah, jadi kayak bagaimana penjelasan itu mesti dijelasin bukan karena ego kita. Betul. Tapi ada perspektif lain yang kita ajak anak-anak ini bisa mengerti dari kacamata yang lebih luas. Dan dia dengan ringan akhirnya menjalaninya. Iya. Walaupun kadang-kadang kan suka lupa ya. Mesti dikasih deadline, kadang-kadang deadline juga lupa. Ya udah. Ya tarik ulur dengan momentum itu sih, Mas. Persis. Dan momentumnya itu kadang-kadang menyelamatkan tapi sekaligus menjerumuskan. Tapi ketika kita terjerumus kan PR-nya di situ tuh. Kita akan menebusnya atau membiarkan begitu aja. Kalau dari posisi saya, ketika saya tahu, wah, sesegera mungkin saya menebus itu dengan rekonsiliasi kah atau mendatangi anak. Ada satu kali ada pengalaman yang saya, ada satu anak saya itu yang nggak mau banyak bicara. Ya, ada satu momen. Nggak mau bicara. Ada fase lah di mana dia nggak mau ngomong sama orang tua dan sebagainya. Satu kali itu kami memberitahu bahwa kami nggak melarang kamu main game. Kamu pakai fasilitas gadget yang ada di rumah, silahkan. Karena kalau kami larang pun, kamu akan mencari-cari waktu juga. Lalu kami beri tanggung jawab untuk mengatur waktunya. Suatu kali, dia tuh main gamenya kebanyakan. Dan kami sampai marah dan dia nggak mau menjawab. Dan kemudian, tanpa memberikan jawaban secara verbal, dia nulis surat. Wow. Kepada kami. Menumpahkan. 2 halaman. Kenapa dia main game dan apa yang membuat dia harus main game. Mas Inu terima nggak sama istri argumentasi itu? Akhirnya kami terima. Terima? Persis. Karena tadinya dia nggak bisa menjelaskan. Dan saya baru tahu, saya bukan orang yang suka main game dan saya bukan gamer lah. Dan dia nggak pernah main game. Dan saya kalau lihat anak main game tuh penuh kecurigaan aja gitu. Dan kita menjelaskan dengan sangat rinci. Dan saya kemudian bisa menerima dan kemudian bisa memahami. Pertama memahami dulu sih. Ketika memahami baru kemudian kita bikin aturan yang adil gitu. Oke, saya paham, ini penting buat kamu. Ya ini salah satu yang disebut dia berelasi dengan teman-teman. Karena waktu itu pas COVID. Oh iya kan banyak tuh game-game kenalan ya. Kenal dan sebagainya. Itu yang kita juga egois, nggak pernah memberi waktu ruang untuk anak bermain, tapi di rumah nggak boleh main game. Terus dia mau main sama siapa? Sama kita aja juga waktunya bosen dan sebagainya. Itu yang kedua, dia mengatakan bahwa main game ini membantu dia untuk berpikir secara ruang. Dia udah ngomong soal itu. Dan kemudian dia, sekarang dia pengen jadi arsitek itu. Nice. Karena dia ngelihat itu, ini begini nih, wow, ini, 3D-nya begini ya. Terus kami ikuti untuk argumentasi ini bener nggak nih atau jangan cuman copy paste dari search di Google atau nanya ChatGPT. Tapi waktu itu belum ada ChatGPT. Tapi kemudian saya ikuti, pertama itu memahami dulu. Dan repotnya dalam komunikasi juga dalam keluarga, even dengan istri atau dengan saya juga mengajar dengan mahasiswa. Seringkali kita nggak memahami dulu. Itu yang refleksi saya terhadap peristiwa itu. Tapi kita udah punya aturannya dulu. Nggak memahami sebenarnya kondisinya kayak apa. Nah pada posisi itu kemudian ini yang juga menguatkan tadi Mas Erwin, kenapa kok nggak punya aturan yang begitu banyak dan itu fine-fine aja gitu. Ya kemudian saya merasa kayaknya itu jauh lebih mengembangkan siapapun sebagai pribadi kalau kita memahami lalu memberikan konsekuensi. Itu juga kalau saya ngajar di kampus juga begitu. Saya nggak pernah bilang anak, kalau misalnya saya ngajar jam 11, dia datang setengah 12 saya nggak ada isu.
Tapi jam 11.15 kamu nggak punya hak untuk mendaftarkan namamu sebagai mahasiswa yang hadir. Kamu hadir nggak apa-apa, dengerin, saya senang didengarkan karena kuliah kamu datang jam 12, karena selesai jam 1.20, 1.30 gitu. Nggak apa-apa, tapi konsekuensinya itu, dan itu nggak bisa ditawar. Iya. Juga ketika mereka nanya misalnya, Mas Inu, ini tugas dikumpulin hari Kamis jam 10, boleh nggak jam 12? Saya bilang, mau ngumpulin jam 12, mau jam 1, boleh. Kamu nggak kuliah di mata kuliah saya juga boleh. Kamu nggak kuliah di kampus ini pun boleh. Kelas langsung diam. Itu saya sedang menanamkan bahwa hidup tuh penuh konsekuensi. Kamu bisa seenaknya dengan pilihanmu, dengan apa yang mau kamu ambil. Tapi please, dunia ini semua ada konsekuensinya. Dan kamu harus sebagai manusia dewasa, apalagi yang beranjak menjadi mandiri, konsekuensi itu harus dipegang. Nah itu kayak yang kemudian itu saya terapkan juga di banyak tempat ya, di rumah, di kantor, pada tim juga. Saya nggak suka marah-marah, karena tadi kalau marah-marah emosinya habis, kita punya temper juga nggak terkontrol akhirnya. Ya pada hal-hal tertentu ya konsekuensi di hadapan. Kalau kamu nggak bekerja dengan sungguh-sungguh, ini hal yang kita dapat adalah hal yang buruk, dan kalau hal yang buruk ya tadi kita nggak bisa mendapatkan pendapatan yang memadai, dan kemudian ada persoalan yang lebih serius di situ. Nah, kalau itu. Saya sangat setuju sama Mas Inu tentang bagaimana kita bisa berrelasi dengan memahami ya. Karena begitu kita memahami, kita punya sudut pandang yang, kita punya ruang untuk mencoba memahami pola pikir orang itu. Dan ketika kita udah sampai di titik memahami atau understanding, kita punya peace of mind. Itu yang saya pengen itu, Mas. Gue paham kenapa pola pikir lo kayak gitu. Jadi gue nggak akan maksa lo. Dan itu lebih menyenangkan buat saya. Dan buat orang yang kita pahami juga. Betul. Selama dia tidak mengganggu hidup saya, dan saya juga tidak nagging sama hidupnya dia atau urusan itu, kata memahami itu akan menjadi suatu hal yang sangat cultivating, enlightening. Karena kita memberikan ruang kepada orang lain untuk melakukan apa yang dia suka, karena kita juga tidak punya otoritas tertentu. Ya, maksudnya kalau kita ngomongin parenting, anak-anak kita, tapi pada akhirnya juga dia entitas yang terpisah dari kita. Begitupun juga dengan tim di kantor atau dengan siapapun ya, selama tidak saling mengganggu, and I understand the way you think, I also expect you understand the way I think. Kita bisa ngomong di frekuensi yang sama. Jadi nggak ada yang saling maksa kan, Mas, karena kan nggak ada orang juga yang mau dipaksa. Betul. Siapa yang pengen? Nah itu akan, kalau saya sekarang lagi pengen itu, Mas. Karena saya udah ngebuang yang nggak penting-penting dalam hidup saya. Capek juga, ngapain? Gue juga nggak perlu apapun gitu. Maksudnya pengen dilihat A, B, C, D. Enggak udah. Yang ada dirawat. Pertemanan yang menarik ini dirawat, udah baik sama semua orang, tapi nggak mencari validasi dari manapun. We respect each other. Udah, lo jangan ganggu hidup gue juga nggak akan ganggu hidup lo juga. Gue juga udah ribet hidup gue gitu. Itu akan membuat peace of mind. Saya mencari itu, Mas, sekarang. That peace of mind menurut saya sangat mahal ya. Maksudnya kita buka gadget aja kita udah kesel. Terganggu. Mikirin negara ini aja udah kesel gitu. Maksudnya ngelihat A, B, C, D gitu. Jadi ya, we protect ourselves to have a peace of mind. Menurut saya itu ultimate goal yang harusnya juga jadi perspektif setiap orang sih, Mas. Itu ultimate goal juga untuk orang-orang yang pada fase di mana dia udah banyak yang nggak hal penting yang nggak perlu kita urusin juga sih. Mungkin terakhir nih, Mas Erwin, soal tadi melepaskan kelekatan ya. Sebagai anak dan orang tua itu kan ya ada hubungan darah dan sebagainya. Sampai di titik mana kemudian Mas Erwin menyadari bahwa anak tuh dunianya sendiri. Saya nggak bisa punya hak atas mereka. Mereka juga. Akhirnya mereka dengan keleluasannya, akhirnya kita bisa dalam tanda petik relakan lah untuk mengejar apa yang dia jadikan dirinya. Saya belajar untuk tidak overprotective, Mas. Tidak belajar, belajar tidak overprotective. Iya, saya belajar itu. Kayak misalnya yang paling kecil mau sekolah di luar, terus dia mau membangun karir di dunia entertainment, saya kasih pandangan. Dia bingung, mau gap year dulu,
mau online dulu, mau langsung pursue kuliah, atau mau gap year. Saya kasih pilihan. Kamu bayangin mentor mindset tadi nih ya? Iya, kamu bayangin deh. Kalau kamu lulus SMA, masih 2 tahun lagi, lulus SMA, terus kemudian sekarang kamu akan mulai masuk merambah ke entertainment. Kamu pengen itu. Oke, nih, udah disiapin. Join dengan sebuah artist management, di mana kakaknya ada di situ juga. Tinggal masuk dong. Gitu. Abis itu, kamu bangun karir 2 tahun. Kamu kemungkinan besar dilihat orang. Kemungkinan, kamu ada potensi untuk dilihat orang. Kamu punya talent, you have the look and everything. Kalau kamu bangun 2 tahun, tiba-tiba kamu mau sekolah di luar negeri. Bukankah orang akan lupa kamu ya? Ngapain kamu bangun waktu 2 tahun? Kalau kamu punya usul untuk gap year, saya rasa bagus untuk gap year. Tapi ngelihat kamu orangnya sangat driven, sebenarnya kamu mungkin bisa ambil sekolah online. Kamu bisa manage itu kok. Jadi kamu tetap ada presence kamu dalam karir yang kamu bangun. Nggak muncul tiba-tiba hilang, tapi kamu bisa dapetin itu sekaligus. Pikirin deh. Nah dia lagi mempertimbangkan itu, kayaknya udah nemu dia mau yang mana gitu. Dan kalau udah ketemu kita lebih rela kan dengan pilihannya dia untuk mengambil itu kan. Terus anak yang nomor 2 lagi katanya mau ngambil S2 di luar. Saya gini, oke, mau di mana? Lagi nih kasus yang sama, Amerika atau Eropa. Terus saya bilang, nih Third World War. Pikirin deh, Eropa akan gini, Amerika akan begini. Yang safe di mana? Mungkin Belanda kali, mungkin Australia kali. Pikirin aja. Terus kalau ada apa berita tentang apa yang berhubungan dengan itu, ya saya share aja di grup. Jadi dengan apa yang saya pribadi alami sebagai ayah, saya belajar untuk let go, Mas. Let go karena mereka punya kehidupan yang they deserve a better life. And a better decision. Not my decision, not my wife decision, tapi their own decision. Itu belajar untuk menghargai itu. Keputusan itu dan memaparkan berbagai macam jalur yang akan mereka pilih dengan konsekuensi-konsekuensinya. Itu membuat saya lebih punya peace of mind tadi itu, Mas. Lebih enak. Gue udah tahu nih anak-anak akan cabut juga. Ya ini kan sekolah, ini akan mau ini lagi. Ya udah nggak apa-apa. And everything is temporary juga, Mas. Persis. Everything is temporary. Everything is temporary. Jadi itu bikin kesadaran saya lebih tinggi lagi. Ya udah kalau anak-anak udah nggak ada, gue mau ngapain ya sama hidup gue? Kerjaan apa yang mau gue lakuin? Nah itu tuh membuat saya jadi lebih produktif lagi. Fasenya akan bergerak ke diri sendiri lagi ya setelah membangun keluarga, membentuk anak, memberikan dia bekal untuk memilih dengan konsekuensi yang real dan melepaskan gitu. Balik lagi ke kita ya. Itu menurut saya pemikiran-pemikiran yang membuat saya juga belajar untuk melepaskan keterikatan itu, Mas. Itu mungkin salah satu beratnya jadi orang tua kayak gitu kali ya. Dia mendidik, mengembangkan, memberikan segala macam yang terbaik untuk anak memilih, tapi setelah anak punya pilihan dia pergi. Iya, sama kan kayak kita gitu ke orang tua kita. Jadi kayak berputar ya. Jadi kita melakukan hal yang sama kepada orang tua kita, anak-anak kita melakukan itu kepada kita. Saya ingat ibu saya, ayah saya, nanti ngana rasa kalau ngana jadi orang tua. Nah, dapet nih gua. Dan benar, belajar jadi orang tua tuh nggak ada bukunya, nggak ada itu pengalaman baru setiap hari. And it's fun, Mas. Iya. So much fun. Dan kita bersyukur punya kesempatan untuk mendampingi anak-anak ya. Akhirnya mereka punya pilihan dengan segala konsekuensi yang dia harus ambil kan. Dan terima. Melihat mereka hidup dengan pilihan-pilihan mereka, dengan pola pikir mereka itu seru, itu lucu, Mas. Lucu banget, ketawa-tawa kadang-kadang. Kok dia bisa mikir gitu ya? Yang kadang-kadang kita juga nggak kepikiran. Iya. Kadang-kadang kepikiran nih sama tadi setelah kita di usia ini dengan anak ini, kita berpikir orang tua kita dulu kita perlakukan seperti itu juga ternyata. Nah itu berputar. Tapi ya itu wisdom ketemu dengan kemajuan jadi perfect match untuk pilihan-pilihan anak-anak sebenarnya. Tapi saya pengen belajar lebih banyak soal mentoring tadi itu.
mentor mindset, dan itu emang sebagai orang tua paling nggak harus belanja banyak reference, lalu punya banyak kemungkinan untuk memberikan anak argumentasi pandangan-pandangan, betul. At certain point kita harus lebih pintar dari mereka, dari apa yang kita punya, yang kita kuasai. Kita harus bisa memberikan pandangan itu itu menurut saya itu tanggung jawab orang tua. Karena anak belum sampai di level itu kan. Tapi Tapi dia ada keberanian yang luar biasa. Dan kita ngasih benchmark. Yang ini. Kan ya kadang-kadang orang, lo pasti bisa. Bisa kemana? Apa preferensinya apa? Gak ada. Jadi anak itu juga kayak ditinggalin sendirian, frustasi. Kalau dia bisa dapetin yang benar. Nah itu mentor mindset. Harusnya begitu menurut saya. Ya saya lagi menikmati proses itu, Mas. Jadi kalau nggak tahu ya gue nanya, gue cari tahu. Dan itu menyenangkan jadi orang tua kan, terus belanja banyak reference kan. Dan komunikasi lagi dengan hal-hal yang ini anak kayak minat kesini, kita harus cari wawasan tentang itu tuh supaya dia punya pengetahuannya, tapi juga wisdomnya juga disertakan di situ kan. Karena kan itu mereka nggak punya wisdom. Kita yang punya. Ditempelkan. Gitu Mas Erwin. Thank you, Mas 1 jam lebih nih kita ngobrol, sampai ada yang mau nanya atau apa nih? Dengerin om lagi ngobrol tentang anak-anaknya ini, seumuran anak-anak saya ini. Anaknya Mas Erwin juga pasti. Iya. 4. Thank you Mas Erwin ya. Thank you Mas Inu. Senang sekali. Saya punya teman ngobrol dan mentor untuk jadi orang tua. Nih pengalaman lebih banyak, 4. Cowok, cewek. Ya. Cewek, cowok. Iya. Gitu. Thank you Mas Erwin. Thank you Mas Inu. Thanks for inviting me.